hal yang mendasar juga yang dirubah adalah kalau dulu delisting itu tidak go private. Kalau hari ini saya baca di aturan POJK ini sepertinya bahwa perusahaan yang dinyatakan delisting oleh bursa maka automatically di go private kan juga. Jadi ini saya kira akan diikuti dengan aturan-aturan tambahan nih mengenai apa-apa saja variabel yang bisa menyebabkan perusahaan menjadi delisting tambahannya. Kemudian kalau dia mau delisting oleh bursa, maka di dalam salah satu pasalnya diajukan ke OJK nih, OJK untuk di go private kan kemudian di delist. Semuanya konsepnya mengikuti mekanisme ini. Ini saya kira sih perubahannya cukup signifikan di dalam POJK 3 ini, dan kami juga berharap agar ini bisa disosialisasikan kepada seluruh emiten di Indonesia agar mereka mengetahui dan memahami aturan main yang baru ini. Saya kira itu. Dari emiten sendiri menilai seperti apa aturan main yang baru ini? Saya kira beberapa misalnya beberapa hal sudah dilakukan, cuman dulu dasar hukumnya hanya surat OJK atau surat BAUPAM LK. Kalau sekarang ini dimasukkan di dalam ini sehingga menjadi ada dasar hukumnya. Kemudian beberapa hal saya kira ini juga penting ya, artinya penting diketahui oleh emiten karena mereka agar kedepannya menjadi lebih waspada untuk tidak melanggar aturan main yang ada di OJK, karena OJK punya kewenangan untuk mengkonvert mereka dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup. Oke, kalau untuk poin yang OJK bisa mengajukan pilot bahkan tidak mengharuskan perusahaan terkait memiliki masalah utang piutang, ini seperti apa tanggapan Anda Pak Samsul? Saya kira ini perlu diikuti dengan aturan pelaksanaannya, Mbak Lin. Artinya ini hanya salah satu dasar hukumnya, dan saya kira tentunya ada alasan-alasan, mestinya harus ada alasan-alasan yang kuat yang bisa menyebabkan OJK bisa melakukan itu. Oke, juknisnya ditunggu kalau begitu ya Pak. Terkait dengan emiten, ya silakan Pak. Karena bagaimanapun juga untuk hal ini OJK tidak hanya berhadapan dengan pengendali perusahaan, tapi juga berhadapan dengan pemegang saham publik. Sehingga mestinya akan ada konsideran yang cukup reasonable lah bagi OJK untuk melakukan hal tersebut. Oke, kalau dari sisi emiten sendiri memandang seperti apa nih salah satu kriteria yang bisa menjadi alasan OJK untuk mengajukan delisting adalah emiten ini tidak beroperasi paling sedikit 3 tahun. Kalau dari emiten memandangnya seperti apa, Pak? Saya kira ini jalan keluar ya. Bagi sebagian emiten memang saat ini Mbak Alin ada di list ya. Di list emiten yang memang secara bisnis memang sudah tidak ada bisnisnya. Tidak ada bisnisnya, mereka juga mau keluar juga nggak ada jalannya. Saya kira untuk yang kondisi-kondisi demikian ini menjadi membantu bagi mereka untuk bisa kembali menjadi perusahaan tertutup. Karena memang bisnisnya sudah tidak berjalan karena perkembangan teknologi, karena misalnya saja ya artinya beberapa misalnya perusahaan tambang yang tambangnya sudah nggak ada lagi, atau misalnya perusahaan yang secara teknologi sudah dulunya maju, sekarang karena teknologi sudah berkembang hingga tidak bisa beroperasi lagi. Jadi saya kira beberapa hal bisa membantu emiten juga untuk menjadi jalan keluar bagi persoalan mereka. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.